Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang, pagi, sore, dan malam semuanya. Saya Muhammad Fahri Al-Farizi, asal dari kelompok 10, selaku moderator juga. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Noviana Ayu Pungkasari, yang kedua ada Nengah Etik Sukerti, dan yang ketiga ada Niwayan Mutia. Oke, selanjutnya saya dan teman-teman saya akan menjelaskan hasil dari kerja makalah kami yang berjudul Pancasila dan Dasar Nilai sebagai Pengembangan Ilmu. Oke, langsung saja kita akan. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Noviana Ayu Pungkasari dengan NPM 221600903. Langsung saja dimulai, Saudari Noviana Ayu Pungkasari. Nama saya Noviana Ayu Pungkasari dengan NPM 22160093. Di sini saya membawakan materi sebagai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusat, melainkan sebagai yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Nilai yang kedua, nilai kemanusiaan dasar sebagai dasar pengembangan ilmu ada 3. Yang pertama, memberi arahan dan mengendalikan ilmu pengetahuan, dan yang kedua, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Lalu yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk peningkatan dan harkat dan martabat manusia. Nilai yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Lalu nilai yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi yang juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Nilai yang kelima yaitu nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, materi pertama sudah dijelaskan oleh Saudari Noviana Ayu Pungkasari. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Nengah Etik Sukerti dengan NPM 221600888. Oke, langsung saja Saudari Nengah Etik Sukerti, segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengah Etik Sukerti dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu di Indonesia. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia dan melibatkan partisipasi masyarakat. Karena itu, kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam mempertahankan segala kekayaan Indonesia. Dengan penguasaan iptek, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, iptek di masa kini tidak dipungkiri dampak positif dan dampak negatifnya. Pengaruh dari budaya luar dengan mudah masuk ke Indonesia menyebabkan lunturnya budaya Indonesia dan dijumpai kasus-kasus penyalahgunaan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu penting dan alangkah baiknya apabila melekatkan Pancasila sebagai etika pengembangan iptek. Terima kasih. Baik, materi kedua sudah dijelaskan oleh Saudari Nengah Etik Sukerti. Selanjutnya materi ketiga akan dijelaskan oleh
Saudari Niwayan Mutia dengan NPM 221600900. Langsung saja Saudari Niwayan Mutia dipersilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Niwayan Mutia Amanda dengan NPM 221600900. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu sumber historis pendidikan kewarganegaraan. Presiden I.R. Soekarno pernah mengatakan bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Hal tersebut memiliki makna di mana dalam setiap sejarah terdapat berbagai macam fungsi yang sangat penting dan sangat berguna dalam rangka untuk membangun sebuah kehidupan. Karena dengan adanya sejarah, maka kita akan belajar untuk tidak melakukan hal yang sama, untuk tidak melakukan hal yang sudah pernah dilakukan. Dalam konteks tersebut, maka sejarah akan berguna untuk membangun kehidupan pada sebuah bangsa, untuk dapat melihat jalan yang lebih bijaksana di masa depan. Sejarah jugalah sebagai guru pada kehidupan untuk menciptakan masa depan dan kehidupan yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah sumber sosiologis pendidikan kewarganegaraan. Sosiologi kemudian adalah sebuah ilmu yang dimana mempelajari tentang kehidupan antar manusia. Di dalam ilmu sosiologis ini, di dalamnya terdapat latar belakang, susunan, dan berbagai pola dari sebuah kehidupan sosial. Yang dimana terdapat dari berbagai macam golongan dan juga kelompok yang dimana ada pada masyarakat. Kemudian di samping itu pula terdapat berbagai macam masalah sosial, perubahan, dan juga berbagai pembaharuan yang terdapat di dalam masyarakat. Sumber sosiologis ini seringkali digunakan dalam masyarakat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Sumber sosiologis pendidikan kewarganegaraan ini adalah salah satu sumber yang sangat penting yang digunakan dalam antar kehidupan manusia. Selain itu juga, dalam masalah sosial ini terdapat perubahan. Dalam perubahan itulah di mana pemecahan masalah ini dilakukan dengan jalan melakukan perubahan. Terdapat juga latar belakang dalam sumber sosiologis pendidikan kewarganegaraan ini. Latar belakang atau rumusan masalah adalah di mana letak masalah tersebut akan digali dan dicarikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Melakukan sebuah kajian terhadap struktur sosial
proses sosial, dan juga berbagai macam perubahan sosial dan masalah sosial untuk dapat diselesaikan. Sumber sosiologis ini dikatakan adalah salah satu sumber yang sangat bagus untuk melakukan pemecahan masalah. Dengan adanya pendekatan sosiologis ini, diharapkan untuk dapat diselesaikan secara bijaksana dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia, yaitu dapat dirunut dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu, antara lain adalah dapat dilihat dari pidato Soekarno yang ketika dia menerima gelar doktor honoris causa di UGM pada 19 September 1951 mengungkapkan hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia atau praktik bangsa. Atau praktiknya hidup di dunia kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba untuk menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan dengan pengetahuan, dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan dan dipimpin oleh pengetahuan, ilmu, dan amal harus wahyu-wahyu satu sama lain. Baik, selanjutnya kita di sini lanjut. Di sini ada secara politis. Pendidikan kewarganegaraan dimulai dikenal dalam pendidikan sekolah. Dapat digali dari dokumen kurikulum sejak 1957, sebagaimana dapat diidentifikasi dari pertanyaan Somantri tahun 1972, bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan tahun 1957. Buka kurung 2 Civich tahun 1962 dan buka kurung 3 Pendidikan Kewarganegaraan 1968. Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam Civich 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, UUD, pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bahasa Indonesia. Bagaimana sumber politis PKN pada saat Indonesia memasuki era baru yang disebut Orde Baru. Pada awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut, di dalamnya tercantum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan negara. Dalam mata pelajaran tersebut, materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Lanjut di sini, pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu ketika memberi sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional 4 tanggal 18 September tahun 1968 di Jakarta sebagai berikut. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diberikan kepada manusia dan kemanusiaan harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Titik dalam ruang lingkup nasional ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional kita. Berapapun besarnya kemampuan inilah dan teknologi kita dan berapapun suatu karya ilmiah kita mendapat tempat terhormat pada tingkat dunia. Tetapi apabila kemampuan pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat membantu memecahkan masalah-masalah pembangunan kita, maka jelas hal itu merupakan kepincangan, bahkan suatu kekurangan
dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanda kutip buka kurung Soeharto tahun 1968. Lanjut di sini ada kesimpulan dari sumber politis pendidikan kewarganegaraan, yaitu isi pidatonya adalah kesimpulan dari isi pidato para penyelenggara negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila. Ya, lanjut kesimpulan dari video ini adalah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca adalah 5 dan sila adalah asas atau dasar. Pancasila merupakan satu kesatuan sila dari sila-silanya yang harus merupakan sumber nilai kerangka berpikir serta asas bagi moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, untuk membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global. Harus terbuka untuk masyarakat lebih memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya dapat membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Baik, sekian dari presentasi kami. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.